Sesuai dengan SK pendiri yang disahkan oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun ini, program studi ilmu komunikasi genap berusia 10 tahun. Karena orang UPI tidak asing dengan komunikasi. Sebab aktivitas mendidik, mengajar itu adalah komunikasi. Saya yakin sekarang ini ruang publik itu sudah penat dengan polutan-polutan yang dihasilkan oleh aktivitas komunikasi. Ada hoax, ada fake news, bahkan ujaran kebencian, bahkan lebih jauh dari itu, kebencian sudah menjadi ideologi. Karena itu saya yakin ketika kita tidak bisa memerangi itu, maka yang bisa kita lakukan hanyalah menambahkan hawa murni sehingga oksigen di ruang publik itu masih bisa dihirup. Dengan cara apa? Dengan cara menyiapkan orang-orang yang bukan hanya ahli membuat berita, bukan hanya menyiapkan orang-orang yang bisa meliput peristiwa, tapi orang-orang yang punya komitmen pada nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan itu sendiri. Latar belakang berdirinya ilmu komunikasi itu salah satunya memang dalam rangka mengisi pergantian IKIP ke universitas, gitu ya. Di mana sebagai universitas tentu UPI harus juga mengembangkan ilmu-ilmu lain di samping ilmu pendidikan. Latar belakangnya sih karena memang memenuhi kebutuhan masyarakat, bahwa ternyata lapangan komunikasi itu lapangan yang memang masih terbuka, dan ya semua lapangan pekerjaan hampir semuanya memerlukan tenaga profesional komunikasi. Oleh karena itu kita melakukan semacam kajian akademik bahwa ternyata kebutuhan itu pada masyarakat itu sangat meningkat. Di sisi lain juga perkembangan ilmu dan teknologi komunikasi meningkat pula. Disitulah berbarengan antara peningkatan disiplin ilmu komunikasi dan profesi ilmu komunikasi dan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jadi latar belakangnya itu. Pada era dekade tahun 2000-an, kalau tidak salah, di UPI itu terjadi proses hybrid kurikulum atau istilahnya kurikulum berlapis. Kata orang ahli kurikulum disebut dengan kurikulum terdiversifikasikan, atau juga disebut kurikulumnya itu kurikulum terintegrasi. Nah, dari dasar pengembangan ilmu kurikulum inilah maka sejumlah fakultas program studi berlomba-lomba atau berorientasi untuk mewujudkan kurikulum-kurikulum tersebut. Nah, salah satunya di Fakultas Ilmu Sosial ini, ilmu pendidikan sosial ini. Hasil riset menunjukkan bahwa peminat lulusan SMA dan SMK terhadap prodi ilmu komunikasi ternyata sangat tinggi. Selain itu, prospek lulusan ilmu komunikasi juga terbilang sangat menjanjikan. Produk lulusan komunikasi pada umumnya mudah mendapatkan pekerjaan dan memiliki lapangan kerja yang sangat luas. Mengingat abad 21 adalah era komunikasi dan informasi, sehingga demand SDM di bidang komunikasi sangat tinggi. Ya, saya kira momen-momen yang ada dalam pikiran saya hari ini, kalau kita lihat 10 tahun ke belakang, tentu sangat banyak, sangat menarik, dan kadang-kadang juga lucu gitu ya. Mengapa demikian? Karena memang kalau kita lihat dari potensi sumber daya yang ada di UPI, yang memang bergerak dalam bidang keilmuan komunikasi sangat tersebar di beberapa fakultas, bukan hanya di satu prodi PIP. Momen yang paling sulit saya lupakan adalah ketika pertama kali ketemu dengan mahasiswa angkatan pertama komunikasi. Ya, kalau tidak salah itu angkatannya si Haidar. Saya lupa Haidar apa, tapi ingat dia menjadi ketua himpunan, dia pinter. Kenapa saya ingat? Karena disitulah bagaimana mata-mata yang penuh harapan, mata-mata yang penuh ambisi bertemu dengan dosen yang masih semangat.
Dan ini satu peristiwa yang baru terjadi di UPI. Baru ketika komunikasi diluncurkanlah, prodi komunikasi dibuka, langsung bertengger di ranking keempat di UPI sebagai prodi paling banyak peminatnya. Masuk 2 besar. Masuk 2 besar di UPI. Tiga besar. 3 besar. Tahun pertama 3 besar. Dan tahun kedua berubah menjadi prodi paling banyak peminatnya. Tahun kedua. Jadi tahun pertama begitu dibuka saja sudah masuk 3 besar dari jumlah peminat. Artinya apa? Artinya mahasiswa yang masuk ke prodi komunikasi itu sejak prodi ini berusia 1 tahun balita sudah merupakan orang-orang terpilih. Ya sudah memiliki standing sama dengan prodi-prodi yang lain yang ada di fakultas yang memang lahir jauh lebih dulu dibandingkan dengan prodi ilmu komunikasi. Sehingga dulu itu kalau target fakultas bahwa sekian prodi harus terakreditasi A, maka ilmu komunikasi sudah menyumbangkan sebagai sebuah program studi yang akreditasinya A. Ya, jadi kesannya saya melihat pertumbuhan ya. Saya melihat pertumbuhan layaknya manusia. Saya bilang saya menjadi dekan ketika prodi ini menjalani usia balitanya. Saya menjadi wakil dekan bidang akademik ketika prodi ini dilahirkan. Dan saya menjadi dosen setelah jadi dekan, itu mengikuti perkembangannya. Menurut saya sudah berada dalam track yang benar. Sebagai prodi yang baru berusia 10 tahun, saya pikir prodi ilmu komunikasi EPPS UPI saat ini sudah berkembang dengan sangat pesat. Kemajuan dan pencapaian yang diperoleh terbilang cepat dan signifikan. Dari sisi prestasi mahasiswanya misalnya, kita tahu banyak mahasiswa komunikasi UPI yang berprestasi, banyak menjuarai berbagai event lomba di bidang komunikasi di tingkat nasional dan internasional. Di level universitas sendiri, banyak mahasiswa berprestasi tingkat universitas yang berasal dari prodi ilmu komunikasi. Saya pikir semua pencapaian ini karena peran SDM dan kelembagaan yang progresif. Dari tahun ke tahun, UPI selalu berikhtiar menjadi lebih baik. Secara kelembagaan, dikelola dengan manajemen yang adaptif dan waktu yang sama melakukan upgrading terhadap SDM yang ada, baik dari sisi pendidikannya maupun keterampilan praktikalnya. Tanjer. Anda ngerti tanjer? Tanjer itu berdiri tegak dan unggul di buritan. Maju terus, berkembang terus kehadiran ilmu komunikasi di Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat berulang tahun buat ilmu komunikasi. Semoga dalam masa pandemik ini melahirkan ide-ide baru, inovasi-inovasi baru, dan kita tetap bisa berprestasi walaupun dalam dunia yang tidak tidak tetap muka. Saya ucapkan selamat Dies Natalis kepada program studi ilmu komunikasi EPPS UPI yang ke-10. Usia 1 dekade adalah usia yang masih sangat muda untuk sebuah program studi. Namun, usia muda justru identik dengan kreativitas, progresivitas, energi keberanian, dan kelincahan. Karakter muda inilah yang harus menjadi enabler untuk mencapai kemajuan secara akseleratif dan eksponensial. Saya meyakini Prodi Ilmu Komunikasi UPI memiliki modal dan semangat untuk menggenggam kemajuan. Dengan dukungan human capital, knowledge capital, serta teknologi capital yang terus meningkat, semoga Prodi Ilmu Komunikasi bisa menjadi salah satu yang terbaik di tingkat nasional, serta terus melakukan scale up menuju jurusan berkelas internasional. Be the best for ilmu komunikasi EPPS UPI.
Kesan pertama aku, jujur aku kaget karena ternyata ikom sebanyak itu tugasnya, tapi juga seru dan juga kaget juga sama karena lagi pandemi. Jadi yang berekspektasi untuk berkuliah offline, tapi ternyata malah berdiam diri di rumah. Tapi nggak apa-apa. Sukanya banyak ya, dukanya dulu aja kali ya. Dukanya paling kelasnya di lantai atas kan ya, lantai 6, lantai 5. Ya itu aja capek gitu, apalagi kelas jam 7 kan kadang parkir jam 7 kurang, terus nyampe sana telat gitu. Terus dosennya juga ternyata yang tepat waktu kan, capek ya, capek fisik sama capek hati gitu. Terus kalau itu sih kalau dukanya mah lebih ke yang itu aja sih, capek secara kelasnya jauh gitu, jauh dari mana-mana gitu, dari bawah harus jalan gitu. Sukanya banyak sih, punya teman baru, terus bisa main bola bareng, futsal bareng gitu, ketawa-ketawa bareng, nongkrong bareng, itu sukanya. Hal yang bikin bangga tentunya dari teman-temannya sendiri aja deh, dari sumber daya manusianya juga, orang-orangnya berkualitas, punya etos kerja yang tinggi, dan pada bisa banyak diajak kerja sama gitu. Harapannya, karena udah satu dasawarsa ya, 10 tahun, semoga kualitas pendidikan, pelayanan pendidikan atau fasilitas pendidikannya semakin ditambah lagi lah, semakin dimantapkan biar mahasiswanya tuh semangat gitu kalau belajar. Kayak gitu. Harapannya IKOM pertama menggalakkan lagi komunikasi digital yang mulai dari PR digital juga data jurnalisme dan seterusnya, itu saya kira menjadi penting, terutama data science sih. Jadi komunikasi berbasis data itu menjadi penting dan harapannya itu disediakan oleh ilmu komunikasi. Selama 10 tahun terakhir, program ilmu komunikasi telah menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa. Dengan semangat para pendiri dan pendahulu program studi, serta modal input mahasiswa dan pemangku kepentingan yang unggul dan memiliki semangat yang positif. Kami yakin program ilmu komunikasi akan semakin menunjukkan prestasi dan inovasi serta akan mencapai seluruh visi dan misi program studi. Saya Ahmad Fahrul Muhtar Afandi, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia, menyampaikan selamat Bisnatalis Ilmu Komunikasi ke-10. Semoga IKOM tercinta semakin juara. Sada IKOM, satu dasawarsa ilmu komunikasi.